Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita bertemu pada video pembelajaran, yaitu pada materi matematik pada subtema 2, yaitu tentang perpindahan kalor di sekitar kita, pada tema ke-6. Baik anak-anak semua, untuk tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengetahui apa saja yang dimaksud dengan teks media cetak. Selanjutnya kita juga akan mengetahui apa saja yang dimaksud dengan perpindahan kalor. Dan yang selanjutnya kita akan mengetahui pola lantai dalam seni tari. Baik anak-anak semua, media cetak merupakan media yang memberikan banyak informasi untuk kita semua. Untuk memahami isi media cetak, kita perlu membaca judul terlebih dahulu. Kemudian kita membaca keseluruhan secara menyeluruh, dan kemudian kita menandai kata-kata kuncinya. Nah, dan setelah kita sudah menemukan kata-kata kuncinya, baru kita menulis kembali informasi penting yang terdapat pada teks media cetak. Nah, anak-anak semua, media cetak ini contohnya seperti koran, seperti majalah, seperti pamflet, dan lain-lainnya. Nah, setelah kita sudah menulis kembali informasi penting, maka kita dapat menyajikan isi teks dengan menggunakan konsep. Nah, setelah kita mendapatkan informasi penting, kita dapat membuat kesimpulan pada teks tersebut. Jadi caranya adalah kita membaca judulnya terlebih dahulu, terus membaca secara lengkap, secara menyeluruh, mencari kata kunci dan menulis informasi penting, baru kita membuat kesimpulan. Nah, kita juga anak-anak semua dalam membuat kesimpulan kita dapat menggunakan pertanyaan, misalnya 5W plus 1H, atau disingkat bahasa Indonesianya adik Simba. Yang pertama, apa, di mana, kapan, mengapa, adik Simba ya. Kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, pertanyaan-pertanyaan berikut dapat dibuat dalam bentuk diagram. Misalnya kalimat apa, kalimat kapan, pertanyaan tentang kapan, siapa orangnya, terus mengapa, dan bagaimana. Nah, selanjutnya, kesimpulan sebuah teks dapat diambil dari sebuah ringkasan. Jadi kesimpulan ini bisa diambil dari sebuah ringkasan. Nah, membuat ringkasan adalah kegiatan yang paling sering untuk dilakukan untuk mengetahui isi bacaan. Nah, meringkas dapat dilakukan dengan cara menemukan pokok pikiran dan informasi penting dalam teks bacaan. Nah, biasanya kalau ringkasan itu lebih kepada per poin, kalau kesimpulan lebih kepada menyeluruh dasar-dasar ataupun inti-inti dari bacaan yang kita baca. Nah, baik anak-anak semua, pada teks pada pertemuan yang kemarin kita juga sudah membaca mengenai teks suhu dan perpindahan kalor. Nah, kita akan masuk nih pada perpindahan kalor. Nah, anak-anak semua, kalor atau panas adalah berpindahnya suatu energi dari benda yang bersuhu tinggi ke bersuhu yang rendah. Nah, panas ini berpindah dengan 3 cara. Jadi berpindahnya dengan 3 cara, yaitu dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, untuk konduksi anak-anak semua, perpindahan secara konduksi disebut juga perpindahan secara hantaran. Jadi secara hantaran yaitu perpindahan kalor yang tanpa diikuti zat perantaranya. Jadi menghantar ya. Dan berpindah hanya energinya saja. Jadi yang berpindah hanya energi panasnya saja. Contohnya mencelupkan sendok logam ke dalam teh panas, maka sendok itu akan ikut panas. Yang kedua, ketika kita memanaskan motor, maka knalpotnya juga akan panas. Dan selanjutnya, apabila kita menaruh mentega di atas wajan, maka lama-kelamaan dia akan meleleh. Yang kedua, yaitu perpindahan panas secara konveksi.
Perpindahan panas secara konveksi yaitu perpindahan kalor yang diikuti zat perantaranya atau yang disebut dengan aliran. Contohnya, konveksi adalah proses merebus air, terus angin laut, angin darat, dan perubahan dan yang lain-lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu perpindahan panas secara radiasi. Nah, perpindahan panas secara radiasi yaitu perpindahan panas yang tidak memerlukan perantara. Contohnya yaitu tubuh merasa hangat ketika berada di dekat api unggun. Nah, Anda semua, perpindahan kalor di atas dapat dibantu dalam melakukan aktivitas sehari-hari, namun juga dapat merugikan. Berikut ini keuntungan dan kerugian dengan adanya perpindahan panas atau kalor. Nah, untuk yang pertama, satu proses konduksi. Pada saat kita memasak air dengan panci aluminium, nah dapat memberikan keuntungan yaitu airnya cepat mendidih. Nah, namun juga membahayakan jika tersentuh karena panci kita menjadi lebih cepat panas. Nah, karena panci ini termasuk alat konduktor. Nah, kerugiannya kita dapat menghindari dengan cara menggunakan sarung tangan. Nah, sarung tangan dan kain ini termasuk isolator untuk mengangkat panci. Selanjutnya, proses konveksi yang terjadi pada aliran air yang mendidih memberikan keuntungan pada kita yaitu air cepat panas secara merata. Namun letupan uap air dapat membahayakan apabila terkena tubuh kita. Nah, kerugian tersebut dapat dihindari dengan cara menutup panci dengan tutup panci. Dan yang selanjutnya yaitu proses radiasi. Nah, radiasi di sini yaitu pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh, memberikan manfaat pada kita sehingga tubuh kita terasa hangat. Namun keadaan matahari sedang terik, kita dapat merasakan panas yang berlebihan. Kerugiannya dapat kita hindari dengan menggunakan tutup kepala seperti topi dan payung. Nah, baik Anda semua, kita sudah masuk tadi mengenai materi pengaruh ataupun tentang perpindahan kalor. Nah, untuk selanjutnya Anda semua, kita pada minggu ini sudah belajar mengenai tentang pola lantai dalam seni tari. Nah, pola lantai adalah bentuk ataupun formasi tertentu yang dibuat oleh penari. Pola lantai juga dapat diartikan sebagai garis yang dilalui oleh penari. Nah, pola lantai juga dapat digunakan untuk semua jenis tarian, baik tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Nah, dalam tarian terdapat dua garis besar pola lantai. Yang pertama garis lurus dan garis lengkung. Nah, pada pola garis lurus terdiri pola lantai garis horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Selain garis lurus, dapat juga pola lantai garis lengkung. Nah, pola lantai ini dapat dikembangkan menjadi pola lantai antara lain lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang. Dan contoh-contoh pola lantai pada tari daerah. Yang pertama, tari topeng dari Jawa Timur yaitu menggunakan pola lantai garis vertikal. Berarti ini perkembangan dari garis lurus. Yang kedua, tari pendet dari Bali menggunakan pola lantai diagonal. Selanjutnya, tari jarang kepang dari Yogyakarta menggunakan pola lantai lurus dan lengkung sederhana. Dan yang keempat, tari saman dari Aceh menggunakan pola lantai lurus ke samping dan zigzag. Nah, beberapa tarian tidak hanya menggunakan satu pola lantai. Agar terlebih indah, pola lantai dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai. Namun dalam mengembangkan pola lantai, semua penari harus tetap terlihat kompak agar tarian menjadi menarik. Nah, mungkin materi yang Bapak sampaikan cukup sampai di sini. Silakan Anda semua silakan menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan. Untuk yang pertama,
yaitu apa yang dimaksud dengan konduksi. Nah, sebutkan keuntungan dan kerugian dari adanya perpindahan panas secara konduksi. Yang kedua, silakan dijawab. Baju yang dijemur di bawah sinar matahari lama-kelamaan akan kering. Peristiwa tersebut adalah contoh dari peristiwa A. Konveksi, B. Konduksi, C. Radiasi, D. Isolasi. Nah, selanjutnya perpindahan panas yang terjadi pada api unggun termasuk perpindahan panas secara, nah kita pilih itu dijawab isian. Dan yang selanjutnya apa yang dimaksud dengan media cetak? Nah, apa yang dimaksud dengan media cetak atau bagaimana cara menentukan isi informasi pada teks media cetak? Dan yang terakhir, tari topeng berasal dari A. Jawa Barat, B. Aceh, C. Jawa Timur, D. Jawa Tengah. Selanjutnya, garis yang dilalui oleh penari disebut. Nah, mungkin itu saja dari pertanyaan Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.